Tempat pemakaman umum TPU di Kampung Baru Nyatuh, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat, pemirsa, ditetapkan sebagai pemakaman massal korban longsor di Desa Pasir Langu. Hingga Minggu siang sudah ada 13 korban longsor dimakamkan. Setelah adanya kesepakatan dan koordinasi antara pihak keluarga dengan keluarga korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat, tempat pemakaman umum TPU di Kampung Baru Nyatuh ditetapkan sebagai pemakaman massal korban longsor. Sudah ada 13 korban longsor dimakamkan. Para korban yang dimakamkan merupakan warga Kampung Pasir Kuda, Desa Pasir Langu. 13. Itu 13 korban ini warga mana aja, Pak? Warga Kampung Pasir Kuda, RW 10 ada, yang dari RW 11 juga ada. Yang kebetulan yang di sini satu keluarga. Satu keluarga dari mulai nenek, cucu, itu anak, cucu ada. Malah anak kecil yang umur 2,5 tahun ada. Di hari ke-9, petugas gabungan telah menemukan 71 korban meninggal dunia, sementara 9 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Bandung, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Ya, proses pemakaman prajurit Marinir Batalion 9 Beruang Hitam Brigif Lampung yang tewas tertimbun longsor di Cisarua, Jawa Barat berlangsung penuh haru. Praka Hamid Dwi Ismail meninggalkan istri yang sedang hamil anak pertama di usia kandungan 4 bulan. Usai disolatkan di rumah duka, jenazah Praka Marinir Hamid Dwi Ismail dibawa ke TPU Kelurahan Waidadi Baru, Sukarame, Bandar Lampung untuk dimakamkan. Diiringi tangis pilu dari sang ibu dan istri, jenazah perlahan dikebumikan. Praka Marinir Hamid Dwi Ismail merupakan salah satu korban dari 23 orang prajurit marinir yang tewas tertimbun longsor di Cisarua, Jawa Barat pada 24 Januari lalu. Proses pemakaman korban dilakukan secara kedinasan militer dengan tembakan salvo sebagai bentuk penghormatan terakhir dari kesatuannya. Tangis kembali pecah setelah prosesi tabur bunga. Di mata keluarga, sosok Praka Marinir Hamid Dwi Ismail dikenal sebagai pribadi yang baik. Dalam peristiwa pilu ini, korban meninggalkan seorang istri yang baru dinikahi 11 bulan lalu dan anak yang masih di dalam kandungan. Korban meninggal dunia dari mana tuh? Kita ditelepon dari kaptennya, dari atasannya. Kalau Hamid termasuk orang yang hilang kontak. Itu kalau istri Hamid sendiri selaku kita mertua itu sedang mengandung tuh? Iya, betul. Berapa bulan tuh? 3 bulan, masuk 4 bulan. Anak keberapa ini tuh? Anak pertama. Anak pertama. Mereka baru 11 bulan. Baru 11 bulan menikah ya? Pengantin baru, betul-betul masih sayang-sayangnya dua-duanya. Praka Marinir Hamid Dwi Ismail merupakan salah satu dari 23 orang prajurit TNI AL yang sedang menjalani latihan pratugas dari kesatuannya di Batalion 9 Beruang Hitam, Brigif 4 BS Lampung untuk ditempatkan di wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Total terdapat 6 jenazah prajurit marinir asal Lampung yang berhasil ditemukan serta sudah dimakamkan pihak keluarganya di sejumlah wilayah di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Petugas SAR gabungan terus berjibaku mengevakuasi korban tanah longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. 74 kantong jenazah telah dievakuasi. Pada hari ke-9, operasi SAR berhasil mengevakuasi 4 body pack dengan rincian 2 body pack ditemukan di worksite A2 dan 2 body pack di worksite A3. Dengan penambahan tersebut, total korban yang berhasil dievakuasi sejak awal operasi SAR mencapai 74 kantong jenazah. Sehingga diperkirakan menyisakan 6 korban hilang. Saat ini, tim SAR gabungan berhasil menemukan 4 body packs
dengan rincian 2 body packs di worksite A2 dan 2 body packs di worksite A3. Penemuan ini menunjukkan bahwa perluasan worksite yang dilakukan memberikan hasil positif dalam proses pencarian. Secara keseluruhan hingga sore hari ini, total body packs yang telah berhasil dievakuasi berjumlah 74 body packs. Sebuah sekolah di Cilegon, Banten terkena longsor saat hujan deras. Akibat kejadian ini pemirsa, sejumlah ruang kelas dan toilet rusak parah. Tembok penahan setinggi 4 meter dan panjang 30 meter yang berada di belakang bangunan SMP N5 Cilegon, Banten longsor. Kejadian ini membuat 3 ruang kelas dan 1 ruang toilet rusak parah. Dinding bangunan tampak hancur hingga nyaris roboh usai tertimpa longsor yang terjadi pada saat wilayah tersebut diguyur hujan lebat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena insiden terjadi saat sekolah sedang libur. Mungkin karena musim hujan ini dan curah hujan juga sehingga bangunan tidak kuat lagi menahan beban, jadi kalau anak-anak karena sejauh ini kan tidak ada korban jiwa, kita juga biar KBM biar bisa terus berjalan, jadi kita koordinasi dengan pihak Mendik untuk bisa melakukan kegiatan belajar mengajar menempati atau menumpang di SD Cikuasa 2 untuk sementara, tapi sudah koordinasi juga dengan yang kepala sekolah yang bersangkutan dan disediakan ruang di sana. Pihak sekolah pun berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat akibat kejadian ini. Nantinya proses pembelajaran para siswa dialihkan sementara waktu ke sekolah lain. Saat ini pemerintah Kota Cilegon telah menurunkan alat berat untuk membersihkan reruntuhan dan material tanah longsor yang merusak bangunan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lain. Angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Akibatnya puluhan rumah rusak, bahkan ratusan santri sebuah pondok pesantren panik saat angin kencang menerjang. Angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saat kejadian, ratusan santri sebuah pondok pesantren di Desa Tunggal Pager panik berlarian karena angin memporak-porandakan gedung pesantren. Meski tidak berlangsung lama, namun dampak angin puting beliung membuat puluhan rumah rusak. Dampak kerusakan terjadi di 3 desa, yakni Desa Balongmasin, Desa Jamun Tegal, dan Tunggal Pager. Dari total pendataan terdapat 30 rumah rusak. Usai kejadian, petugas BPBD Kabupaten Mojokerto dan para relawan dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan dampak angin puting beliung. Dari data di BMKG Jawa Timur, cuaca buruk disertai angin masih akan terjadi di Kabupaten Mojokerto dan warga diminta untuk waspada. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.